Halo guys, kembali lagi di podcast kita hari ini. Tema kita kali ini tuh sangat menarik dan relevan dengan kehidupan global saat ini, yaitu komunikasi antar budaya. Sebelumnya, kenalkan aku Rafli, aku sebagai host. Telah hadir bersama saya itu narasumber kita, teman saya sendiri, Muhammad Khalifah Raffi, seorang pemerhati komunikasi lintas budaya yang akan berbagi wawasan mendalam seputar bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik di tengah perbedaan budaya. Halo Liv, apa kabar? Halo Rafli, halo juga penonton ya. Kabar baik ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rafli ya yang telah mengundang saya pada kesempatan ini. Ya, topik ini memang penting banget ya Rafli. Apalagi di era global sekarang di mana perbedaan budaya bukan lagi menjadi jarak, tetapi menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Oke Liv, kita mulai dari yang dasar-dasar dulu kali ya. Liv, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya dan kenapa penting untuk dipelajari ini Liv? Nah, jadi begini Rafli ya. Secara umum, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Untuk mencapai kesamaan makna, nah, komunikasi antar budaya terjadi ketika proses itu melibatkan orang-orang dari budaya-budaya yang berbeda, entah itu dari segi bahasa, nilai, norma, atau kebiasaannya Rafli. Nah, pentingnya komunikasi antar budaya makin terasa di era globalisasi ini. Kita bekerja, belajar, bahkan berinteraksi setiap hari dengan orang-orang yang berbagai latar belakang ya Rafli. Jadi, memahami cara berkomunikasi yang efektif antar budaya sangat membantu kita menghindari salah paham dan bangun kerjasama yang harmonis. Wah, menarik banget ya Liv ya. Tapi apa bedanya dengan komunikasi intrabudaya atau lintas budaya nih Liv? Nah, kalau untuk perbedaannya jadi begini Raffi ya. Kalau komunikasi intrabudaya itu berlangsung dalam budaya yang sama. Jadi contohnya seperti ya mungkin orang Minang berkomunikasi sesama orang Minang tentu menggunakan bahasa mereka ya. Nah, benar. Dan sedangkan komunikasi lintas budaya itu cakupannya lebih luas Rafli, bisa mencakup hingga antar negara atau bahkan internasional ya. Nah, komunikasi antar budaya itu lebih fokus pada perbedaan nilai dan simbol antar kelompok budaya, bahkan dalam satu negara sekalipun. Jadi tujuan akhirnya adalah saling pengertian, saling toleransi, dan ya kita bekerja sama di tengah keberagaman itu Rafli. Nah, kalau gitu nih Liv, faktor apa saja sih yang mempengaruhi komunikasi antar budaya Liv? Nah, kalau untuk faktornya ya ada beberapa ya Rafli. Yang pertama itu nilai dan kepercayaan yang membentuk cara seseorang memandang dunia. Dan yang kedua itu ada bahasa dan simbol. Karena perbedaan arti kata atau gestur bisa menimbulkan salah tafsir. Nah, dan yang ketiga itu norma sosial dan kebiasaan. Misalnya dalam berbicara ya, dalam beberapa budaya, menyela pembicaraan itu ya suatu hal yang biasa ya. Dan ada budaya lain jika menyela pembicaraan itu sesuatu yang kurang sopan ya, dianggap sesuatu yang kurang sopan. Selain itu, ada juga sistem sosial dan kekuasaan. Pandangan terhadap waktu, ya bahasa lainnya monokromik versus polikronik lah ya Raffi. Dan yang terakhir itu gaya komunikasi. Langsung atau tidak, semua itu mempengaruhi cara kita menafsirkan pesan. Tapi ya Lip ya, dalam prakteknya itu nggak selalu lancar ya kan Lip? Ya benar Raffi. Hambatan yang sering muncul dalam komunikasi antar budaya itu apa aja sih Lip? Nah ini dia beberapa hambatan ya yang muncul dalam komunikasi antar budaya itu. Yang pertama itu adalah stereotip dan prasangka, etosentrisme. Apa itu? Yaitu dia menganggap budaya dia itu budaya sendiri, budaya yang paling benar gitu Raffi. Jadi dia menganggap budaya orang lain itu tidak benar gitu. Jadi dia menganggap budaya dia itulah yang paling benar gitu. Selain itu perbedaan nilai, persepsi, realitas, dan gangguan komunikasi nonverbal seperti gestur atau jarak fisik juga bisa bikin pesan itu tidak tersampaikan dengan baik Raffi. Oke. Jadi ekspresi pun bisa menimbulkan salah paham berarti ya Lip ya? Iya Raffi. Jadi misalnya itu kayak kontak mata ya. Kontak mata yang intens itu kalau di barat itu ya seperti ya sopan lah ya, seperti di Amerika atau di mana-mana. Sedangkan
jika di wilayah timur seperti ya Pekanbaru, Indonesia lah ya. Iya. Kalau kontak mata instan itu dianggap seperti menantang. Iya sih, Pak. Gue nengok orang aja kan, apa sih ini kan? Apa sih Iya, gitu, iya, langsung iya. ditantang kan. Jadi hal-hal kecil seperti ini itu bisa berdampak besar dalam komunikasi kita, Raffi. Oh, gitu. Nah, Lip, supaya bisa berkomunikasi dengan baik, lintas budaya apa saja sih kompetensi yang perlu dimiliki seseorang, Lip? Nah, kalau untuk ini itu ada 3 hal utama ya, Raffi. Yang Oke. pertama itu kesadaran budaya, mengenal diri sendiri dan memahami budaya orang lain. Yang kedua itu keterbukaan dan empati, agar kita bisa menerima perbedaan orang lain gitu. Jadi kita tidak menjudge orang lain gitu, Oh, walaupun dengan latar belakang yang berbeda. oke. Dan yang terakhir itu keterampilan beradaptasi, termasuk mendengarkan aktif, memahami konteks, dan menyesuaikan gaya komunikasi. Sikap positif terhadap keberagaman juga itu suatu hal yang penting, Rafli, ya. Dengan itu kita bisa membangun hubungan yang saling menghargai. Oke. Lalu strategi apa saja sih yang bisa dilakukan supaya komunikasi antar budaya itu lebih efektif, Lip? Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu meningkatkan literasi budaya, supaya kita bisa memahami latar belakang lawan bicara itu seperti apa sih, budaya dia seperti apa sih gitu, etnisnya seperti apa sih gitu. Nah, dan yang kedua itu kita menghindari asumsi dan generalisasi. Jangan langsung menilai seseorang itu berdasarkan stereotip budayanya. Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Ya misalnya budayanya seperti ini, ya sudah, gak apa-apa, jangan kita menghujatnya atau menjudge-nya gitu. Dan yang ketiga itu kita mengembangkan sensitivitas terhadap konteks budaya. Misalnya gaya komunikasi formal dan santai itu ya jangan kita sama-samain lah gitu. Ada waktunya, ada tempatnya jika kita komunikasi formal dan komunikasi santai gitu. Iya sih. Dan terakhir itu kita menggunakan komunikasi nonverbal dengan hati-hati. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Karena hubungan yang baik itu berawal dari kepercayaan, yaitu rasa saling percaya. Oke. Sekarang kalau kita lihat di dalam dunia nyata nih, Lip, di bidang apa saja komunikasi antar budaya itu berperan penting, Lip? Kalau perannya itu sangat luas, Rafli, ya. Dalam pendidikan terutama. Apa aja tuh, Lip? Misalnya program pertukaran pelajar atau kurikulum multikultural. Nah, sedangkan dalam dunia kerja dan bisnis internasional, itu kemampuan memahami budaya klien sangat menentukan keberhasilan perusahaan tersebut, Rafli. Oke. Dan di diplomasi dan hubungan internasional, komunikasi antar budaya itu menjadi kunci perdamaian, ya. Bahkan di media teknologi komunikasi global, pesan harus disesuaikan dengan budaya audiens, ya, agar tidak menimbulkan kontroversi gitu. Lip, boleh nggak sih, Lip, kasih contoh singkat gitu tentang kasus komunikasi antar budaya di dunia nyata, Lip, biar penonton juga bisa lebih paham gitu kan? Ya, misalnya itu dalam kerjasama bisnis antara perusahaan Jepang dan Amerika misalnya. Pihak Jepang cenderung menghindari kontroversi langsung. Sementara pihak Amerika itu lebih terbuka dalam mengemukakan pendapat. Nah, jika kedua pihak tidak memahami perbedaan gaya komunikasi ini, rapat ini bisa berakhir dengan kebingungan atau ketegangan atau bahkan kekacauan, ya. Tapi kalau keduanya berusaha untuk saling memahami, saling menyesuaikan diri, hasilnya justru sinergi dan bahkan ya kerjasama akan terjalin dengan lancar. Wah, itu contoh yang menarik banget sih. Sebagai penutup nih, Lip, apa pesan Alip untuk para pendengar agar mampu menjadi komunikator lintas budaya yang baik? Pesan saya sih sederhana saja, belajarlah untuk menghargai perbedaan, ya. Jangan takut salah, tapi terus terbuka untuk belajar, karena pada akhirnya komunikasi antar budaya bukan hanya soal bicara, tetapi juga soal memahami manusia dari sudut pandang yang lebih luas. Wah, sangat luar biasa ya, Lip, ya. Terima kasih banyak ya, Lip, atas penjelasan yang sangat inspiratif. Sama-sama, Rafli. Semoga penonton di rumah bisa menerapkan ilmu hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rafli sebagai host. Saya Alif sebagai tamu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rafli yang sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Aman aja, Lip. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa hargai perbedaan, karena disitulah kita belajar memahami dunia. Nah, benar. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast lain berikutnya. Dadah.